Saudara-saudara, apakah Anda sedang melihat berita hari ini? Dari Pati, Jawa Tengah, bara api kerusuhan menjalar ke seluruh negeri. Dimulai dari protes pajak, berlanjut ke DPR, dan meledak dalam solidaritas atas kematian seorang driver ojek online yang ditabrak kendaraan aparat. Kita sedang hidup dalam sebuah babak sejarah yang berulang, sebuah bangsa yang mendidih oleh ketidakadilan. Pertanyaannya, apakah ini hanya peristiwa sosial biasa, atau sebuah tanda zaman yang lebih dalam, yang menyingkap wajah tersembunyi dari kuasa-kuasa gelap dunia? Kerusuhan ini bukan sekedar letupan spontan. Ia adalah buah dari akumulasi luka rakyat, ketidakadilan yang dibiarkan menumpuk, suara yang dibungkam, dan beban yang semakin menindih. Ketika rakyat merasa tidak lagi memiliki saluran aspirasi yang sehat, jalanan menjadi mimbar terakhir. Alkitab penuh dengan kisah bangsa yang bergolak ketika pemimpin gagal menegakkan keadilan. Israel sendiri berkali-kali bergolak melawan raja yang menindas. Ketika Yerobeam menyesatkan bangsa dengan penyembahan berhala, perpecahan dan konflik pun tak terelakkan. Maka ketika kita melihat kerusuhan hari ini, jangan buru-buru menyebutnya sekedar anarki. Bisa jadi ini adalah suara nubuatan sosial, teriakan dari generasi yang lelah dijadikan korban politik, ekonomi, dan kepentingan oligarki. Sejarah mengajarkan bahwa setiap kerusuhan besar bukanlah peristiwa tanpa akar. Mari kita lihat ke belakang, ke Revolusi Prancis, bagaimana pola itu berulang dalam sejarah manusia. Kerusuhan ini mengingatkan kita pada Revolusi Prancis tahun 1789. Rakyat marah bukan hanya karena roti yang mahal, tetapi karena mereka muak dengan para bangsawan yang berfoya-foya dan pejabat yang korup. Dari Paris, api itu menjalar ke seluruh negeri, menjatuhkan monarki dan mengubah wajah politik dunia. Hari ini, Indonesia berada di ambang letupan serupa, ketidakadilan ekonomi, beban pajak, dan jurang antara rakyat dan penguasa. Revolusi bukan sekedar soal ekonomi, tetapi soal keadilan yang diabaikan. Revolusi Prancis lahir karena jurang sosial yang sangat dalam. Ketika rakyat kelaparan sementara istana Versailles dipenuhi pesta dan kemewahan, marah rakyat tidak bisa lagi dibendung. Apa yang terjadi hari ini di Indonesia memiliki gema yang sama. Rakyat kecil menjerit, sementara elit politik bergelimang kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika ketidakadilan dibiarkan, ia akan melahirkan revolusi. Bukan karena rakyat ingin darah, melainkan karena mereka sudah tidak punya pilihan lain. Revolusi adalah teriakan terakhir ketika pintu keadilan tertutup. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14 ayat 34, keadilan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ketika bangsa kehilangan keadilan, ia sedang menggali kuburnya sendiri. Dan di Indonesia hari ini, api itu tidak hanya soal roti atau pajak, tetapi juga tentang politik dinasti dan ambisi kekuasaan yang sedang dimainkan. Lihatlah politik negeri ini. Banyak pihak berbisik, kerusuhan ini tidak berdiri sendiri, tetapi ditunggangi kepentingan tertentu. Ada indikasi bahwa seorang mantan presiden sedang membuka jalan agar anaknya yang kini menjabat wakil presiden naik menjadi presiden berikutnya. Apakah ini politik pelayanan? Atau politik dinasti yang mempermainkan nasib rakyat? Di balik gejolak ada agenda kekuasaan yang sedang dirancang, seperti dalam sejarah Alkitab ketika Absalom merebut hati rakyat untuk menjatuhkan Daud. Demikianlah kepentingan pribadi bisa membakar negeri. Politik dinasti selalu berbahaya. Ia bukan tentang pelayanan kepada bangsa, melainkan tentang mewariskan kekuasaan sebagai harta keluarga. Sejarah penuh dengan kehancuran bangsa yang dipimpin oleh dinasti korup yang tidak peduli pada rakyat. Indonesia sedang mengalami bahaya besar. Rakyat dijadikan pion dalam permainan catur politik segelintir elit. Apa yang tampak sebagai kerusuhan rakyat bisa saja merupakan hasil rekayasa yang lebih besar demi mengamankan kursi kekuasaan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yesaya 5 ayat 20. Celakalah orang yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Politik yang kehilangan moral adalah panggung bagi kehancuran bangsa. Namun politik dinasti hanyalah satu wajah masalah. Wajah lain yang lebih busuk adalah korupsi pejabat yang sudah mendarah daging. Korupsi pejabat adalah wabah yang mematikan. Bukan hanya soal politik dinasti, korupsi merajalela. Pejabat menghisap darah rakyat. Rakyat diminta membayar pajak, sementara uang itu hilang di rekening gelap. Seperti Nabi Yesaya menegur, para pemimpinmu adalah pemberontak dan sekutu pencuri. Mereka semua suka menerima suap dan mengejar sogokan. Apakah kita heran jika rakyat akhirnya melawan? Korupsi bukan hanya pencurian uang negara. Itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Ketika pejabat korupsi, rakyat mati pelan-pelan. Jalan rusak, pendidikan buruk, rumah sakit tidak layak, semua karena uang rakyat digerogoti. Korupsi adalah bentuk penyembahan kepada Mamon. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pejabat yang korup sudah menukar panggilannya sebagai pelayan bangsa dengan menjadi budak uang. Tidak heran Alkitab selalu mengaitkan korupsi dengan murka Allah. Setiap sistem yang berdiri di atas korupsi pasti akan ditumbangkan cepat atau lambat. Tetapi jangan salah saudara, korupsi bukan berdiri sendiri. Ia menjadi kuat karena ditopang oleh oligarki, segelintir elit yang mengendalikan negeri. Lebih dalam lagi kita menemukan oligarki, segelintir elit yang mengendalikan politik, bisnis, bahkan hukum.
Pemerintah bersekutu dengan para pemilik modal dalam bisnis gelap. Dari tambang sampai impor pangan, dari narkoba sampai proyek-proyek besar, mereka duduk di kursi kekuasaan tetapi tangan mereka berlumuran darah rakyat. Alkitab berkata di dalam Yesaya 10 ayat 1, celakalah mereka yang mengatur ketetapan-ketetapan jahat. Apa yang kita saksikan hari ini bukanlah politik demokrasi, melainkan politik persekutuan mamon. Oligarki adalah wajah modern dari Firaun. Segelintir orang menguasai sumber daya bangsa, memperbudak rakyat melalui sistem ekonomi dan mempermainkan hukum demi keuntungan sendiri. Yang berbahaya, oligarki bukan hanya soal ekonomi. Mereka bisa membeli media, menguasai narasi, bahkan mengendalikan aparat. Rakyat tidak lagi berdaulat, melainkan menjadi budak di tanah sendiri. Firman Tuhan jelas dalam Efesus 5 ayat 11. Janganlah engkau bersekutu dengan mereka yang berbuat jahat. Tetapi apa yang terjadi? Pemerintahan bersekutu dengan mereka sehingga bangsa semakin jauh dari berkat Tuhan. Namun oligarki bukan aktor terakhir. Ada tangan yang lebih besar lagi yang bermain di panggung dunia. Para globalis dengan agenda tersembunyi. Kita tidak berhenti sampai di sini. Ketidakstabilan sebuah negara seringkali dimanfaatkan oleh globalis. Nama seperti George Soros bukanlah mitos. Ia dikenal sebagai the man who broke the Bank of England. Dengan manipulasi ekonomi, strateginya sama, biarkan sebuah negara kacau, lalu masuk dengan agenda globalis, menjeratnya dalam hutang, investasi, dan dominasi. Indonesia yang sedang terbakar bisa menjadi lahan empuk bagi skenario global. Globalis bekerja dengan cara halus. Mereka bukan sekedar individu, tetapi jaringan, bank internasional, lembaga donor, hingga LSM yang tampak peduli. Namun di balik wajah humanis, ada agenda penguasaan ekonomi dan politik. Negara yang rusak oleh konflik mudah dikuasai, rakyat sibuk dengan kerusuhan, sementara perjanjian hutang ditandatangani, aset nasional dijual murah, dan kontrol kedaulatan beralih ke asing. Apa yang tampak sebagai bantuan internasional seringkali adalah jebakan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Tetapi globalis justru menjadikan hutang sebagai tali jerat bangsa. Dan semua permainan global ini bukan kebetulan, melainkan persiapan menuju satu proyek terbesar, pemerintahan tunggal dunia. Semua ini mengarah pada agenda besar, satu pemerintahan tunggal dunia, satu mata uang digital, satu sistem pengawasan, satu penguasa global. Alkitab menubuatkan dalam Wahyu 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Apa yang sedang terjadi hari ini bukan kebetulan. Kekacauan sosial, oligarki politik, bisnis kotor, dan agenda global hanyalah jalan menuju panggung antikristus. Dunia sedang bergerak ke arah sentralisasi total, identitas digital, mata uang digital, sistem pengawasan biometrik. Semua disiapkan agar manusia dikontrol sepenuhnya. Banyak orang berkata ini untuk keamanan dan kemudahan, tetapi sesungguhnya ini adalah persiapan sistem global yang kelak dikendalikan antikristus. Tidak ada transaksi tanpa izin, tidak ada kebebasan tanpa kontrol. Alkitab sudah menubuatkan ribuan tahun lalu. Apa yang dulu terdengar mustahil, kini sedang terjadi di depan mata kita, saudara. Lalu bagaimana kita melihat semua tanda ini? Mari kita lihat firman Tuhan tentang akhir zaman yang semakin jelas di depan mata. Yesus sendiri telah berkata, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Kerusuhan massal, kejatuhan moral pemimpin, dan konspirasi global bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda kita sedang hidup dalam babak akhir sejarah dunia. Setiap berita kerusuhan, setiap laporan korupsi, setiap krisis global adalah gema nubuatan Yesus. Dunia tidak sedang menuju kemajuan, tetapi menuju kehancuran. Jangan heran jika kegelapan semakin pekat. Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 13, orang jahat dan penipu akan semakin jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itulah dunia akhir zaman, sebuah panggung bagi antikristus. Tetapi bagi orang percaya ini bukan saatnya takut. Justru ini saatnya berjaga-jaga. Sebab penggenapan nubuat ini berarti kedatangan Kristus semakin dekat. Namun dalam semua kegelapan ini, Tuhan masih memberi panggilan. Gereja harus bangkit, menjadi terang dan garam di tengah dunia. Lalu, bagaimana gereja harus bersikap? Apakah kita ikut marah di jalanan? Apakah kita tunduk pada oligarki? Tidak, saudara-saudara. Gereja dipanggil menjadi menara doa, suara kebenaran, dan benteng perlawanan terhadap tipu daya zaman. Dengar baik ini, saudara, jemaat harus mewaspadai berita dan propaganda. Tidak terbeli oleh politik praktis. Menjadi saksi Kristus di tengah kekacauan, dan menolak kompromi dengan dosa, meski ditekan oleh sistem. Ingat, terang tidak dipanggil untuk bersembunyi di bawah gantang, melainkan untuk bersinar di tengah kegelapan. Gereja tidak boleh menjadi penonton yang pasif. Jika gereja diam, ia sedang bersekutu dengan kegelapan. Gereja harus bersuara, meski suara itu menimbulkan risiko. Namun perlawanan gereja bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran. Gereja harus mendidik umatnya agar tidak mudah disesatkan, melatih jemaat untuk kritis, dan menegakkan firman tanpa kompromi. Ingat, dunia bisa jatuh, politik bisa gagal, tetapi satu hal pasti, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Maka gereja harus berdiri di atas dasar itu, menjadi terang sampai akhir zaman. Semua ini membawa kita pada satu penutup. Jika bangsa boleh terbakar dan dunia boleh runtuh, kerajaan Kristus tetap tegak selamanya.
So kesimpulan buat kita pada hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Pati hingga seluruh negeri, api kerusuhan sedang menyala. Sama seperti di Paris tahun 1789, sama seperti tanda yang Yesus nubuatkan, kita sedang melihat bagaimana politik oligarki globalis dan agenda dunia bersatu untuk mempersiapkan panggung antikristus. Tetapi di tengah api zaman, Tuhan sedang mencari umat yang berdiri teguh, tidak takut, tidak kompromi. Inilah saatnya gereja bangkit, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Bangsa boleh terbakar, politik boleh goyah, oligarki boleh berkuasa, globalis boleh menjerat, tetapi gereja yang setia tidak akan runtuh, sebab kerajaan dunia akan lenyap, namun kerajaan Kristus akan tetap selamanya. Tuhan Yesus mengasihi bangsa ini, Indonesia di dalam tangan pengasihan Tuhan. God bless you.